Terima kasih sudah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Tujuan wawancara ini adalah untuk memahami bagaimana mahasiswa seperti Anda menggunakan platform digital seperti YouTube, TikTok, atau media lainnya untuk mempersiapkan diri menghadapi interview kerja dalam bahasa Inggris. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Saya sangat menghargai pengalaman dan pendapatan Anda. Informasi yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaan dan tidak akan mempengaruhi nilai akademik Anda. Apakah Anda bersedia jika wawancara ini direkam? Saya bersedia. 1. Ceritakan tentang kebiasaan Anda menggunakan media digital atau internet sehari-hari. Platform apa saja yang paling sering Anda gunakan? Untuk kegiatan sehari-hari, mungkin saya menggunakan beberapa platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan WA. Yang kedua, apakah Anda pernah menggunakan platform digital untuk mempelajari bahasa Inggris di luar kelas? Jika iya, bisa diceritakan. Ya, saya biasanya menggunakan platform Instagram dan TikTok untuk belajar bahasa Inggris tentang hospitality, seperti menonton video-video TikTokers yang sedang apa namanya bekerja di kapal mungkin. Nomor 3, seberapa sering Anda mengakses konten berbahasa Inggris di platform digital, misalnya video, artikel, atau podcast? Cukup sering, apalagi saya di kos saya memiliki banyak waktu luang, jadi saya gunakan untuk scrolling untuk belajar bahasa Inggris dan menonton video-video lainnya. Nomor 4, apakah Anda sudah pernah mencari informasi atau tutorial tentang job interview dalam bahasa Inggris di internet? Ceritakan pengalaman Anda. Ya, saya sudah pernah. Pengalaman saya pada saat ingin mendaftar kerja di salah satu perusahaan, saya belajar interview dari TikTok. Nomor 5, platform digital apa saja yang Anda gunakan untuk mencari materi tentang job interview? Saya lebih sering menggunakan TikTok untuk belajar tentang job interview karena di situ videonya singkat dan padat. Nomor 6, bisakah Anda memberikan contoh konkret channel, akun, atau video tertentu yang sering Anda tonton? Saya ada satu TikTokers yang sering membahas tentang job interview, terus pekerjaan freelance, yaitu Kak Vina. Nomor 7, jenis konten apa yang paling Anda cari terkait job interview? Untuk jenis konten yang paling saya cari yaitu tentang pengalaman. Nomor 8, seberapa sering Anda mengakses sumber digital untuk mempersiapkan interview dalam seminggu atau sebulan? Mungkin cukup sering, di antara 3 sampai 4 jam per hari. Nomor 9, ketika Anda mencari video atau artikel tentang job interview, apa yang membuat Anda memilih satu konten dibanding konten lainnya? Tentunya saya akan memilih konten yang lebih jelas dalam penyampaiannya dan lebih singkat. Ya, nomor 10, bagaimana Anda menilai apakah suatu video atau artikel tentang interview
itu berkualitas atau tidak? Cara saya menilainya yaitu dari video tersebut tidak bertele-tele, langsung ke intinya, dan tidak terlalu panjang. Apakah Anda pernah membandingkan beberapa sumber sebelum memutuskan informasi mana yang akan Anda ikuti? Tentu saja pernah, karena saya tujuannya mencari beberapa sumber itu untuk mencari yang lebih jelas dan konkret. Apakah manfaat paling besar yang Anda rasakan dari menggunakan sumber digital untuk mempelajari tentang interview? Manfaat yang paling besar yang saya rasakan yaitu dapat mengerti pengalaman tanpa melakukannya, karena orang lain dapat menceritakannya di salah satu platform, dibuat video, lalu saya bisa belajar dari pengalaman orang tersebut. Apakah ada keterampilan atau strategi tertentu yang Anda mempelajari dari platform digital yang menurut Anda sangat berguna? Ada beberapa hal yang saya pelajari dan itu sangat berguna bagi saya. Apakah konten digital membantu Anda merasa lebih percaya diri untuk menghadapi interview dalam bahasa Inggris? Ya, sangat membuat saya percaya diri, karena banyak orang menceritakan pengalamannya pada saat interview dan memberikan beberapa contoh kesalahan, dan dari situ saya belajar untuk lebih percaya diri. Pernahkah Anda mencoba mempraktikkan atau menerapkan apa yang Anda pelajari dari sumber digital? Pernah. Apa kesulitan atau tantangan yang Anda hadapi ketika menggunakan sumber digital untuk mempelajari interview? Untuk kesulitan yang saya hadapi, terlalu banyak sumber, jadi saya harus memilih beberapa dan memilih lagi untuk yang lebih bagus. Apakah Anda pernah merasa bingung karena terlalu banyak informasi atau saran yang berbeda-beda? Ya, itu yang saya rasakan. Oleh karena itu saya mengumpulkannya dan menjadikannya satu poin penting. Apakah ada konten yang Anda rasa tidak cocok atau tidak relevan dengan konteks Indonesia atau industri hospitality? Untuk selama ini belum ada. Apakah Anda pernah merasakan kesulitan untuk mengintegrasikan atau menghubungkan apa yang Anda pelajari dalam internet dengan apa yang diajarkan di kelas? Cukup kesulitan, karena ada beberapa hal yang berbeda dari materi di kelas dan di internet. Kalau di kelas itu lebih fokus ke materi dari awal, kalau di internet lebih banyak ke pengalaman orang-orang. Menurut Anda, bagaimana seharusnya dosen atau kurikulum di kampus merespon kebiasaan mahasiswa belajar dari internet? Menurut saya mungkin bisa digabungkan antara materi dan kurikulum dengan kebiasaan mahasiswa yang mencari sumber dari internet. Jika dibandingkan, mana yang lebih membantu untuk mempersiapkan interview, materi dari kelas atau dari sumber digital? Atau keduanya sama-sama penting? Menurut saya keduanya sama-sama penting, karena kalau dari materi di kelas itu mengajarkan materi dari awal, kalau di media sosial itu menceritakan pengalaman orang-orang, jadi kita bisa belajar dari situ tanpa harus menjalani pengalaman tersebut.
Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan tentang pengalaman Anda menggunakan platform digital untuk mempersiapkan interview yang belum kami bahas? Saran dari saya mungkin boleh saja menggunakan platform digital, namun jangan semuanya dari platform tersebut, karena bagaimanapun kita juga perlu materi-materi yang disampaikan dari kampus atau dari manapun itu. Apakah Anda memiliki saran untuk mahasiswa lain atau untuk program studi tentang penggunaan sumber digital dalam pembelajaran? Bisa diulang pertanyaannya? Apakah Anda memiliki saran untuk mahasiswa lain atau untuk program studi tentang penggunaan sumber digital dan pembelajaran? Saran dari saya mungkin jangan terlalu sering menggunakan platform digital. Sebenarnya baik, cuman jika berlebihan itu tidak baik. Ya. Baik. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Anda. Berbagai pengalaman, informasi yang Anda berikan sangat berharga untuk penelitian ini. Jika nanti ada hal-hal yang ingin Anda tambahkan atau tanyakan, Anda bisa menghubungi saya sekali lagi. Terima kasih. Sama-sama.